Halo terus me people, selamat pagi. Di video kali ini kita akan coba bahas mengenai metode untuk mengimprove, mengembangkan seseorang lah ya. Konteksnya adalah karyawan. Sebenarnya ada banyak, ada training, mentoring, coaching, counseling, banyak banget. Nah cuman kita harus bisa bedain masing-masing dari peran tersebut atau metode tersebut apa sih. Kayak ketika kita nggak tahu definisinya, maka kita juga nggak bakal bisa tuh menentukan arahnya si pembahasan tersebut mau kemana. Kayak teman-teman harus tahu bedanya mentoring, coaching, counseling, terus apa lagi ya, dan sebagainya. Nah di video kali ini kita akan coba bahas mengenai hal tersebut. Nah teman-teman perlu tahu mentoring. Mentoring itu apa sih? Mentoring itu one direct, satu arah, pembahasan satu arah dari seseorang yang udah punya pengalaman lebih kepada seseorang yang pengalamannya masih sedikit kayak gitu. Jadi jangan disamain sama coaching kan. Mentoring is mentoring. Mentoring lebih ke sesi bisa satu-satu, bisa kelompok gitu. Yang pastinya di dalam sesi mentoring itu kita sebagai mentor misalkan itu menyampaikan satu arah kepada si menti terkait apa yang kita tahu dan menti belum tahu gitu loh. Jadi kalau mentoring itu ya satu arah. Di sana nggak ada penyelesaian nggak ada penyelesaian masalah, tidak ada tidak ada penggalian masalah, tapi lebih ke kayak ya kita udah tahu misalnya kita sepakati bahasannya apa dan masalahnya apa dan kita sampaikan gitu. Jadi tidak membahas masalah tapi lebih banyak membahas solusi, penyampaian materi dan lain sebagainya. Nah beda halnya sama coaching counseling nih. Nah mungkin banyak yang salah kaprah ya terkait coaching counseling, mentoring kayak gitu. Nah kalau counseling tuh dia kayak layanan pembahasan kesehatan psikis ya. Makanya dia tuh lebih ke ngebahas masalah-masalah yang terjadi di masa lalu yang menghambat di masa kini gitu kan. Jadi kalau misalkan dan untuk melakukan itu pun sebenarnya nggak boleh sembarang orang ya. Mungkin kalau mentoring itu kan bisa dilakukan di banyak tema, di banyak hal. Kalau konseling ini kan enggak ya, maksudnya nggak sembarang orang bisa nge-counsel. Dan karena teknik konseling itu nggak sesimpel kayak ngobrol sama seseorang terus menyelesaikan masalah dia dan merasa gue udah nge-counsel dia gitu kan. Enggak men. Nah kebetulan istri saya juga konselor, jadi sedikit banyak tahu gitu kan. Dan memang untuk menjadi seorang konselor tuh banyak teknik-teknik penggalian masalah, teknik-teknik yang identifikasi ya, yang bisa membantu kita untuk nge-counsel. Dia juga belajar di SM5 gitu, itu buku rujukan untuk identifikasi satu masalah psikis gitu kan. Makanya untuk sesi konseling itu sebenarnya nggak boleh sembarangan. Dan kita juga sebenarnya kayaknya harusnya nggak sembarangan ngedefine satu sesi itu sebagai sesi konseling gitu lah, hanya karena misalkan dia dia underperform, gue harus panggil sesi konseling ya guys, kayaknya nggak sesimpel itu gitu. Nanti konselor pada marah, eskon pada marah semua. Nah selanjutnya ada coaching. Nah kalau coaching ini dia lebih pada penggalian masalah yang menghambat dia di masa kini, tapi lebih fokus pada masa depan kayak gitu. Jadi bedanya konteksnya di tadi aja sih mungkin sama konseling tuh ya. Nah sesi coaching ini memang nggak ngebahas masalah, kebanyakan tidak membahas masalah terkait masalah psikis, tapi lebih ke pengembangan diri yang bisa dilakukan oleh si coach gitu. Nah antara konseling sama coaching ini itu juga agak tricky. Triknya di mana? Kita harus tahu
kita harus bisa mengarahkan pembahasan atau isi bahasan yang ada di dalam sesi tersebut. Karena apa yang digali itu atau solusi yang ditawarkan itu seharusnya keluar dari mulut si objek, baik si konseling maupun si coaching gitu ya. Jadi kita tuh hanya memantik satu pembicaraan dan mengarahkan pembicaraan tersebut ke arah yang seharusnya, kayak gitu sih. Jadi nggak sembarangan. Dan memang sulitnya itu kalau di sesi konseling sama coaching itu lebih pada teknik kita menggali satu problem sama mengarahkan pembicaraan ke arah yang seharusnya. Jadi memang tidak serta-merta ketika kita ketemu orang menggali masalahnya terus nyuruh sesuatu, oke kamu melakukan ini ya nanti ya, dengan teknik-teknik yang tidak baik itu kita bisa sebut coaching ataupun konseling kayak gitu. Ini ketika kita melakukan sesi dengan seseorang, ketika ketemu masalah yang sifatnya berkaitan dengan masa lalu, itu udah masuk ranahnya konseling. Kalau misalkan ranahnya coaching itu ya bahasan mengenai masa depan dan perbaikannya lahir dari si mulut si coaching ya konseling juga sama, si konseling juga sama, bahasannya atau solusinya keluar dari si mulut si objek, baik coaching maupun konseling. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih banyak. Sampai jumpa.